balik lagi dengan Ekmoto. Gue bakalan recap dulu tadi abis masang skun buat PNP. Yang pertama ini gue bakalan bedain skunnya. Ini ada yang skun kotak, ada yang skun pipih. Nah, skun kotak ini diperuntukkan untuk starter. Nah, jadi untuk yang CB150R itu skun yang kotak itu dipergunakan untuk starter. Nanti gue bakalan kasih tahu penempatannya di mana. Terus selain itu juga beberapa skun lainnya. Ini ada skun pipih. Skun pipih ini bias karena skun kotak gue udah dikit segini lagi. Selain lalu ada skun pipihnya masih banyak, jadi gue bakalan banyaknya pakai skun pipih. Jadi yang pertama untuk wiringnya ya, yang pertama hitam dan biru itu starter. Selanjutnya hijau dan putih garis hitam itu adalah cut engine. Nah, untuk cut engine di saklar ini adalah dimana di atas itu mode cut dan di bawah mode on. Nah, caranya adalah kalian membypasskan si soket coil kalian, lalu dimasukkan ke kabel. Jadi awalnya ya dari kabel body terserah mau masuk ke kabel hijau atau putih garis hitam. Nah, lewat situ lalu masuk ke saklar. Nah, pada saklar pada bagian bawah ini dalam keadaan on. Kalau misalkan dikataskan dalam keadaan cut engine, berarti keadaan off. Nah, jadi saat menyalakan dikebawahkan on, lalu dari salah satu kabel hijau atau kabel putih hitam ke saklar, dari saklar ke salah satu kabel, lalu dari salah satu kabel itu ke coilnya. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Selanjutnya coklat, kuning, sama merah garis hitam. Nah, untuk kabel coklat, kuning, dan merah garis hitam ini masuknya ke hazard. Nah, jadi dalam saklar ini hazardnya itu sudah termasuk 3 kabel. Nah, jadi ada juga yang misalkan hazard tuh yang pushback itu. Nah, itu juga sama juga, itu 3 kabel. Nah, dengan saklar ini dengan cuman switch kanan kiri gini, dia bekerja dengan 3 kabel. Dipakainya adalah pertama flasher, sen kanan dan sen kiri. Nah, itu kalian nyesuaiin di saklar kalian. Nah, di saklar kalian cek kabel apa aja yang pada hazard. Sebenarnya kalau kalian kebalik juga nggak apa-apa, soalnya gua udah tes. Kalau misalkan gua bulak-balikin itu dia dalam keadaan off itu dia menandakan off gitu, nggak mengerorkan kanan kirinya gitu. Oke, itu untuk hazard. Selanjutnya merah dan orange. Nah, merah dan orange ini dim, buat dim. Nah, jadi untuk cara kerjanya buat dim ini, yang bagian tengah ini adalah dengan menjumper 12 volt ke kabel yang dim, jadi yang lampu besar. Jadi urutannya adalah, nah, jadi kabel orange ini 12 volt masuk, lalu ke saklar, dari saklar ke kabel merah ini masuknya ke dim atau lampu besar. Kalian bisa cek lagi di saklarnya, wiring diagramnya, mana yang kabel ini ke kabel lampu besar itu. Tapi untuk sekarang gue bakalan gak aktifin dulu buat lampu dimnya, karena si saklar yang kirinya udah ada lampu dim. Jadi ya udahlah, jadi nggak gue maksimalin yang switch dimnya. Jadi ya kosong aja, belum gue fungsiin, masih mikir juga sih. Jadi paling itu gue bakalan coba masukin ke soketnya satu-satu. Setelah ngebangun
ya nge-crimping juga, terus masangin soket sudah jadi tinggal udah seperti ini. Jadi udah selesai ngebuat nge-crimpingnya, terus masukin soketnya seperti ini. Ini buat yang starter. Jadi gua bakalan ngurutin lagi kabelnya. Jadi yang pertama adalah biru dan hitam itu adalah starter, putih garis hitam itu adalah cut engine, lalu hijau juga cut engine. Lalu buat yang hazard itu kabelnya adalah coklat dan kuning, lalu sama merah garis hitam. Nah, untuk yang terakhir adalah dim, yaitu warna orange dan warna merah. Oke, mungkin kalau misalkan kalian masih bingung juga, gue bakalan masukin di deskripsi buat kabel-kabelnya warna apa aja. Jadi kita next pasang di motor.